Nah, saya kira alasan tujuan ini juga tidak kalah penting dengan alasan rohani tadi. Kenapa kita perlu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Nah, jawabannya adalah karena gini, ada beberapa orang yang masuk di tengah-tengah jemaat, yaitu di Kolose, dan orang-orang yang masuk di jemaat Kolose ini adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil. Ketika mereka masuk di tengah-tengah jemaat, mereka mengajarkan Injil yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, ajaran-ajaran mereka itu disebut sebagai apa? Ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang sebetulnya membawa mereka tuh jauh dari pengharapan iman mereka kepada Yesus. Apa ajarannya? Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Saya ambil terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai ada yang memikat kalian dengan apa? Falsafah manusia yang tidak berguna. Melainkan hanya menyesatkan. Falsafah itu bukan dari Kristus. Perhatikan, bukan dari Kristus. Melainkan dari pendapat manusia saja. Dan dari roh-roh penguasa dunia. Jadi kelompok orang ini yang masuk di tengah-tengah jemaat Kolose adalah kelompok orang yang mengajarkan, sekali lagi, bertentangan dengan iman, pengharapan yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose. Paulus berkata, jangan sampai ajaran mereka itu memikat kalian, katanya. Membuat kamu terpengaruh, kira-kira begitu. Jadi falsafah itu artinya pemikiran, ide, gagasan. Itu namanya falsafah. Kata falsafah ini yang kita kenal dengan hari-hari adalah filsafat. Nah, itu dia. Jadi kelihatannya sepertinya benar. Kelihatannya sepertinya mengagumkan. Tapi isi daripada ajaran itu ternyata tidak berguna. Sangat menyesatkan, kata Paulus. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran mereka, ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka, apa yang mereka ajarkan itu bukan dari Kristus, melainkan dari pendapat-pendapat manusia. Itu kata Paulus. Jadi mereka ini adalah orang yang menawarkan sebuah pengharapan yang baru dan cara hidup yang berhubungan dengan hidup kekekalan, gitu. Apa ajaran itu? Perhatikan, apa ajaran itu? Perhatikan Kolose 2 ayat 11 sampai di ayat yang ke-12. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, kemungkinan besar ajaran yang diajarkan oleh para pemikir, yaitu para filsuf tadi, gitu ya, guru-guru palsu tadi, itu ajaran-ajaran mengenai sunat. Sunat ini sebetulnya penting bagi orang Yahudi. Jadi sunat itu sebetulnya adalah tradisi orang Yahudi dalam ajaran agama orang Yahudi ada hubungannya dengan apa? Pembersihan, penyucian. Nah, tetapi di dalam Alkitab, sunat itu yang dipegang ajarannya oleh orang Yahudi, itu sudah tidak sama lagi dengan kita. Kita tidak perlu sunat. Karena kita sudah dikuduskan. Kita sudah disucikan. Kita sudah dibersihkan. Melalui siapa? Kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, apa yang menyucikan kita? Apa yang mengkuduskan kita? Pada waktu Yesus berada di atas kayu salib. Bukan karena sunat, bukan. Tapi karena
Darah, darah, darah Yesus. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah apa? Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi pengampunan yang kita dapat itu bukan karena kita disunat. Seperti tradisi orang Yahudi. Seperti kepercayaannya orang Yahudi dalam Taurat. Tidak. Tetapi Alkitab berkata, kita ini mendapatkan pengampunan dari dosa itu karena Yesus. Karena Yesus. Ajaran yang kedua, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi mereka mengajarkan tentang apa? Hormati hari-hari tertentu. Karena hari-hari tertentu itu memberi berkat buat kamu. Hati-hati dengan makanan. Karena ada makanan-makanan yang tidak menyelamatkan kamu, kira-kira gitu. Jadi, kalau pada hari raya tertentu, kamu harus menyediakan makanan dan minuman tertentu. Nah, kira-kira gitu. Bagi kita, hari semua di dalam Tuhan adalah hari yang diberkati. Gitu. Semua makan dan minum, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka kita bisa makan. Gitu. Dalam hal bagaimana semua makan dan minum hari yang kita jalani ini, kita percaya semua adalah datang dari Tuhan, gitu, dan seterusnya. Baru ajaran berikut adalah Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri dan oleh pikirannya yang duniawi. Jadi ayat 18 ini mau mengatakan bahwa ada ajaran yang masuk di tengah-tengah jemaat di Kolose, di mana dia mau mengatakan, kamu mau lebih suci nggak? Kamu mau lebih kudus nggak? Kalau kamu pengen kelihatan lebih suci, kalau kamu pengen kelihatan lebih kudus, maka coba kamu hidup dengan cara merendahkan diri, gitu ya. Menyiksa diri misalnya. Dengan puasa terus gitu. Atau coba kamu beribadah kepada para malaikat. Atau kemudian rohani kamu pertajam dengan berdoa dan berpuasa misalnya. Supaya kamu kelihatan lebih suci, lebih kudus, dan supaya kamu apa? Selamat, gitu. Supaya kamu masuk dalam tempat kekekalan. Nah, ini ajaran itu mengatakan begitu. Nah, ajaran ini sebetulnya merupakan ajaran yang keliru. Karena begini, untuk selamat masuk surga, Alkitab berkata, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan juga karena usaha kita, gitu. Bukan juga karena kita harus hidup suci, kita kudus, lalu kemudian kita masuk surga. Tidak. Tidak sama sekali. Alkitab berkata keselamatan kita itu apa? Kasih karunia. Kita harus hidup lebih kudus, lebih suci supaya kelihatan orang benar gitu ya. Tidak, kita semua orang yang sudah dibenarkan. Hidup kita ini cuma kasih karunia. Nah, kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita mau berpuasa, ayo kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan dengan mimpin pujian, kalau kita mau baca firman, kalau kita mau berpuasa, itu bagian pendisiplinan rohani dalam hidup kita. Sekarang saya mau nanya, adakah yang kita bisa balas kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita untuk Tuhan? Paulus berkata dalam kitab Roma apa? Kasih karunia itu cuma satu kali dalam hidup kita. Apakah kemudian ketika kita berbuat dosa lalu kemudian kasih karunia bertambah-tambah? Tidak, kasih karunia sudah dicurahkan dalam hidup kita. Jadi ketika perhatikan, ini prinsip penting sekali. Jadi ketika kalian melayani Tuhan ya, menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, apalagi. Ketika kalian nyembah Tuhan, ketika kalian doa, ketika kalian baca firman, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang tadi ada 6 alasan. Karena itu gini, melayani Tuhan adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Karena apa? Yesus sudah melakukan itu bagi kita.
Dan apa yang dia lakukan bagi kita, kita tidak bisa buat, kita tidak bisa melakukannya. Nah, sekarang tugas kita apa? Berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Supaya apa? Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satu kualifikasi orang melayani Tuhan adalah berakar. Ini merupakan sebuah pengalaman baru kita di Youth ya. Makanya saya bersyukur sekali dengan adanya Zoom. Kenapa? Karena Zoom ini target saya adalah sebagai pembina, minimal para leadernya dulu deh. Leadernya dulu ini nih, leader ini nih. Leader ini yang harus mengalami ini dulu gitu. Jadi jangan kita berharap yang anggota itu mengalami itu. Sementara leadernya itu sendiri tidak berakar gitu. Nah, apa yang kita mau bicara gitu? Oke? Bagaimana yang anggota lain bisa melihat dan kita menjadi contoh bagi mereka dalam berakar, bertumbuh, menghasilkan buah gitu. Sementara kita sendiri apa? Tidak mengalami itu gitu. Apa yang Paulus sanggah terhadap ajaran-ajaran tadi? Apa yang Paulus sanggah gitu. Dan ini menjadi tujuan kita. Kenapa kita harus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Perhatikan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu, perhatikan garis merah itu, kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Kolose 2 ayat 22-23. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain untuk apa? Memuaskan duniawi. Paulus bilang itu semua nggak ada gunanya. Sebab tidak ada satupun yang kita lakukan tadi itu yang menambah kita selamat. Yang menambah kita lebih suci. Yang menambah kita lebih kudus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kata tidak ada gunanya itu adalah gini. Itu satu takaran atau ukuran yang ditetapkan. Satu takaran atau ukuran yang memang sudah ditetapkan. Di mana ukuran atau takaran itu secara nilai itu sangat penting dan sangat mulia. Jadi takaran atau ukuran yang ditetapkan itu adalah hal yang sangat penting. Itu pengertiannya tidak ada gunanya. Dengan kata lain begini, itu merujuk pada apa? Nilai kita, value kita, nilai, harga diri kita sebetulnya. Jadi nilai-nilai rohani dalam diri kita itu sudah ditetapkan dalam kematian Kristus. Tetapi kemudian ketika kita mengikuti ajaran-ajaran itu tadi, maka nilai-nilai itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan ukuran serta takaran itu menjadi apa? Tidak berguna lagi. Tidak penting lagi. Tetapi kemudian ketika kita melihat kematian Kristus sebagai anugerah buat kita, kematian Kristus sebagai penebusan dosa dalam hidup kita dibenarkan dan dikuduskan, maka perhatikan, apa yang Yesus lakukan itu bagi kita, itu yang disebut apa? Value rohani bagi kita. Dan itu harus ada dalam diri kita. Jadi harga diri itu sebetulnya tidak ditentukan oleh siapa? Orang lain. Harga diri kalian, value kalian, itu tidak pernah ditentukan dengan perkataan si A, perkataan si B, perkataan si C. Kepada siapa? Kepada kamu. Kepada kita. Makanya syarat nilai atau value diri kita, perhatikan, itu ada pada apa? Penerimaan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, ada pada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia. Di luar dari itu, tidak ada gunanya. Nilai atau harga diri kita ditentukan dengan siapa kita menyamakan diri kita. Jadi ketika kita menyamakan diri kita dengan value dunia ini, ketika kita menyamakan diri kita dengan materi-materi dalam dunia ini, maka itulah harga diri kalian. Tapi kemudian ketika kita menyamakan diri kita
dengan Kristus, dengan Yesus, dengan firman Allah, kita berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Yesus, itulah nilai, itulah harga diri kalian. Jadi tujuannya kenapa kita perlu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Supaya tidak tergoda dengan ajaran-ajaran dunia, dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran sesat. Satu. Yang kedua, supaya value tetap ada di dalam Kristus, bukan pada dunia ini. Gitu. Value kita, harga diri kita, nilai-nilai kita itu ditentukan, diukur, ditakar oleh Kristus dalam hidup kita.